Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan PPT kami mengenai mengidentifikasi risiko dan potensi kerugian. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Saya sendiri Diki dengan NIM 1905911 dan teman saya yang Saya Yuanggraini yang berNIM 190590007. Identifikasi risiko. Apa itu identifikasi risiko? Identifikasi risiko adalah usaha untuk menemukan atau mengetahui risiko-risiko yang mungkin timbul dalam kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan atau perorangan. Komponen ini mengidentifikasikan kejadian-kejadian potensial baik yang terjadi di lingkungan internal maupun eksternal, organisasi yang mempengaruhi strategi atau pencapaian tujuan dari organisasi. Kejadian tersebut berdampak positif, opportunities, namun dapat pula sebaliknya atau negatif, itu risk. Metode identifikasi resiko yang pertama itu adalah analisis data historis, pengamatan dan survei, pengacuan atau benchmarking, dan pendapat ahli. Terdapat 4 model dalam identifikasi resiko, yaitu export analysis, environmental analysis, threat scenario, brainstorming question. Proses identifikasi risiko. 1. Menentukan unit risiko. Kedua, memahami proses bisnis. Ketiga, menentukan aktivitas yang krusial. Keempat, menentukan barang dan orang yang ada pada aktivitas krusial tersebut. Kelima, menentukan bentuk kerugian yang dapat terjadi pada barang dan orang dari aktivitas krusial tersebut. Keenam, menentukan penyebab terjadinya kerugian atau risiko. Ketujuh, membuat daftar risiko. Untuk mengetahui apa saja itu sebuah risiko, ingat kembali tiga karakteristik risiko. Satu, merupakan suatu kejadian. Dua, kejadian tersebut mengandung kemungkinan. Dan ketiga, jika terjadi akan mengakibatkan kerugian. Proses identifikasi risiko berdasarkan ISO atau IS 27001. 1. Identifikasi aset-aset teknologi informasi yang dimiliki oleh organisasi. Identifikasi ancaman pada setiap aset-aset teknologi informasi tersebut. Identifikasi kerentanan yang diakibatkan oleh ancaman. Identifikasi dampak kerugian dalam aspek confidentiality, integrity, and availability. Teknik identifikasi risiko. Berbagai teknik yang dapat dilakukan untuk melakukan identifikasi risiko antara lain sebagai berikut. Brainstorming dengan pihak terkait, wawancara langsung kepada pihak yang bertanggung jawab, kuesioner, checklist, analisis proyek sebelumnya, analisis load, analisis asumsi dari tim pakar. Identifikasi potensi kerugian. Langkah pertama dalam manajemen risiko adalah mengidentifikasi ledakan kerugian besar dan kecil. Langkah ini melibatkan analisis dengan ketelitian yang sungguh-sungguh dari semua kerugian potensial. Nah, ledakan kerugian yang penting berkaitan dengan hal-hal berikut, yaitu properti, pertanggungjawaban, pendapatan usaha, sumber daya manusia,
kriminal berkaitan dengan pendapatan pegawai luar negeri, reputasi pasar, dan image publik dari perusahaan, kegagalan untuk mematuhi hukum dan peraturan. Mengukur faktualisasi kerugian. Untuk mengukur faktualisasi kerugian adalah probabilitas bahwa satu unit tunggal akan menderita satu jenis kerugian yang disebut satu real tunggal. Dengan cara yang sama, manajer risiko juga dapat memperkirakan probabilitas bahwa satu unit harga akan menderita kerugian yang disebabkan oleh berbagai peril, seperti kebakaran, angin topan, dan perledakan. Probabilitas kejadian seperti ini akan lebih tinggi dari kejadian yang disebabkan oleh satu peril saja. Mengukur frekuensi kerugian. Ada beberapa unit yang bisa menderita jenis kerugian yang sama dari satu peril yang sama. Probabilitas paling sedikit salah satu dari unit-unit tersebut menderita kerugian akan lebih tinggi dari probabilitas satu unit tersendiri. Sebab ada beberapa unit yang bisa menderita kerugian satu peril yang sama. Akan tetapi apabila semua unit menderita kerugian dari peril yang sama, maka probabilitasnya juga ikut akan lebih rendah. Baiklah, sekian dari penjelasan dari PPT kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.